Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat FKKS Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta Kota Yogyakarta difasilitasi studio podcast SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dalam hal ini kita nanti akan membahas mengenai sekolah swasta yang ada di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini hadir narasumber kita Ibu Dr. Randa Triana Purnamawati MM. Beliau adalah Kepala Balai Pendidikan dan Menengah Kota Yogyakarta. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Adi. Waalaikumsalam, sangat cantik dan renyah sekali. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, alhamdulillah dengan podcast yang hari ini kedatangan tamu kita yang sangat spesial, ini menandakan pencerahan buat podcast kita dan berkembang untuk kedepannya. Luar biasa. Dalam hal ini kita akan mengemas sekolah yang ada di Kota Yogyakarta. Tentunya ya, pendidikan menjadi salah satu fundamental yang sangat penting untuk dimiliki. Pendidikan akan menjadi sesuatu yang menjadi bermakna, dan saat ini sekolah swasta telah mengalami banyak besar untuk rintangan dan terobosan tentunya. Hadir dengan narasumber yang sangat cantik, Ibu Triana atau Bunda Ana yang dikenal di Kota Yogyakarta, akan membahas tentang itu semua berkaitan dengan sekolah yang ada di Kota Yogyakarta. Baik Bu Ana, kita mulai untuk bincang-bincang kita untuk 30 menit yang akan datang. Siap. Berkaitan dengan sekolah yang ada di Kota Yogyakarta. Bu Ana, ini berkaitan dengan sekolah yang ada di SMK Kota Yogyakarta. Menurut Bu Ana, ini banyaknya sekolah SMK dan SMK swasta maupun negeri, ya swasta dan negeri, tentunya banyak keuntungan dan kelebihan. Menurut Bu Ana, ini keuntungan kelebihan dari sekolah swasta yang ada di Kota Yogyakarta seperti apa Bu Ana? Dipersilakan Bu Ana. Terima kasih Pak Adi. Kita kan mengenal ya bahwa DIY atau Kota Yogyakarta itu terkenal dengan kota pendidikan. Baik. Dengan begitu tentunya ada sesuatu yang spesial ketika kita bicara tentang kota pendidikan. Iya. Otomatis sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta ini adalah sekolah yang berkualitas. Iya. Karena kita berada di kota pendidikan, tentunya banyak hal yang kita upayakan supaya pendidikan di kota itu berkualitas. Nah, ini tentunya sesuatu keunggulan tersendiri kita berada di kota pelajar. Menarik sekali Bu Triana berkaitan dengan sekolah yang berkualitas. Menurut Bu Triana, sekolah berkualitas itu seperti apa Bu Triana? Ya. Kalau kita bicara tentang kualitas di sekolah, itu tentunya harapannya bahwa sekolah ini akan bisa meluluskan anak didik yang profesional tentunya. Baik. Kalau misalnya kita bicara SMA yang nantinya bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Sedangkan kalau kita bicara SMK itu kan untuk bisa lulus dengan baik, kemudian para siswanya itu bisa melanjutkan, kemudian bisa bekerja, kemudian bisa wirausaha. Nah, Kota Yogyakarta itu tempatnya sebetulnya. Wow, luar biasa ya Bu ya. Baik itu negeri maupun swasta. Ya. Tentunya sekolah-sekolah pada umumnya yang ada di Kota Yogyakarta harus mempersiapkan diri tentunya ya Bu ya. Harus mengalami terobosan-terobosan untuk menjadikan sekolah yang berkualitas tentunya ya Bu ya. Bu Ana, ini berkaitan dengan yang sekolah berkualitas tadi, tentunya sekolah juga harus melakukan terobosan. Menurut Bu Ana, terobosan apa yang harus dilakukan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Yogyakarta supaya unggul yang ada di Indonesia pada umumnya? Tentu untuk menjadi sekolah yang berkualitas, yang pertama guru ya. Namun harus profesional. Iya. Kemudian dari sisi sarana prasarana itu juga harus bagus. Juga ya Bu ya. Nah, khusus yang SMK ini harus punya sinergitas dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu yang sangat penting Bu. Iya. Lulusan kita diharapkan nanti bisa terserap di dunia kerja, industri tentunya seperti itu. Bu Ana, tadi udah banyak sekali yang dibicarakan dari Bu Ana mengenai outputnya, diharapkan nanti bagaimana sekolah swasta itu bisa bersaing dengan sekolah
yang ada di Indonesia inilah. Ya harapannya nanti DIY menjadi SMK pusat keunggulan itu menjadikan contoh untuk sekolah lainnya. Berkaitan dengan kita menjadi sekolah unggulan, Bu Ana. Tentunya Bu Ana sendiri mempunyai strategi tertentu, ya strategi apa yang bisa dikembangkan untuk SMK untuk supaya menjadi pusat keunggulan yang nomor 1 yang ada di Indonesia, menjadi contoh gitu Bu. Contohnya seperti yang sudah saat ini SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ini kan contoh sekolah unggulan terbaik di kota Yogyakarta. Monggo, menurut persepsi dari Bu Triana, dipersilakan. Ya, jadi gini Pak Hadi, ketika kita bicara kualitas, pemerintah DIY ini sedang mengusahakan peningkatan mutu itu tidak hanya pada sekolah-sekolah tertentu. Oke, baik. Semua sekolah. Jadi intinya adalah pemerataan mutu, atau pemerataan kualitas. Sehingga tentunya banyak program-program yang kemudian oleh pemerintah DIY maupun kami dari Baledikmen Kota Yogyakarta ini menyamakan untuk semuanya, ya, baik itu SMK negeri ataupun SMK swasta itu program-programnya sama, tidak ada perbedaan. Hanya tinggal bagaimana kemudian sekolah itu menangkap program-program tersebut kemudian mengembangkannya di sekolah masing-masing. Baik, Bu. Ya, karena bagaimanapun juga saat ini masyarakat kita, terutama adik-adik yang dari SMP, itu akan benar-benar menyaring ketika dia akan masuk sekolah. Iya. SMA atau SMK. Oke. Kalau dulu kita bicara SMK itu biasanya adalah apa istilahnya pilihan kedua. Pilihan kedua. Ketika dia tidak diterima di SMA. Nah sekarang beda Pak Adi. Jadi saat ini bahwa masyarakat kita, adik-adik kita ini sekarang lebih memilih yang benar-benar berkualitas. Kalau SMK ya yang nanti lulusannya bisa diterima di dunia kerja seperti itu. Dan tentunya mereka juga ingin sekali apa istilahnya mengenal lebih dalam tentang SMK di Kota Jakarta. Jadi kalau kita lihat dari pemilihan anak-anak SMP pada umumnya, Bu, kalau kita boleh mengatakan kalau bedanya SMA dengan SMK, kalau SMA mungkin one action gitu ya. Tapi kalau yang SMK dual action gitu. Jadi bisa melanjutkan, bisa bekerja. Nah, bisa berusaha juga. Nah, berkaitan dengan program Dinas Pendidikan, Bu. Ini sepertinya ada siap berkemas. Nah, untuk membaca peluang SMK tentunya, Bu. Nah, ini mungkin Ibu bisa mengasih terobosan siap berkemas ini yang diprogram oleh Bapak Kepala Dinas bisa kita tuangkan di SMK yang ada di Kota Yogyakarta. Monggo Ibu, dipersilakan Ibu. Jadi awalnya adalah keprihatinan dari pemerintah DIY tentang bahwa DIY ini masih dikenal kemiskinannya masih di bawah atau di atas di atas ya. Jadi masih banyak yang miskin. Kemudian ada pertanyaan Pak dari beberapa DPR ataupun dari mana gitu. Apa sih peran pendidikan kita di dalam mengangkat kemiskinan di DIY? Kalau kita bicara beasiswa, beasiswa itu kan supaya siswa bisa tetap melanjutkan sekolah. Jadi itu bukan cara untuk mengentaskan kemiskinan. Baik. Nah, ketika kita bicara mengentaskan kemiskinan adalah bagaimana supaya ketika para siswa sudah lulus bisa bekerja, bisa mendapatkan penghasilan yang bagus. Salah satunya adalah dengan berwirausaha. Siap berkemas itu adalah seperti itu Pak. Jadi SMK di DIY maupun khususnya di Kota Yogyakarta ini kita persiapkan dari awal, kita bentuk kelompok-kelompok kecil wirausaha di sekolah, yang mana kemudian sekolah itu memberikan pembinaan khusus. Ya, jadi dari awal gitu, sesuai bakat minatnya, sesuai kompetensinya gitu. Ini memang kita lebih cenderung ke yang siswa tidak bisa melanjutkan, kemudian dari sisi ekonomi orang tuanya itu miskin, kita bikin kelompok-kelompok kecil usaha, kemudian kita beri arahan khusus ya, latihan khusus, kemudian ketika nanti sudah lulus, mereka akan menjadi wirausahawan. Wow, luar biasa untuk SMK Kota Yogyakarta ya Bu ya. Harapannya jadi nanti ada sedikit modal. Iya, modal. Itu kemungkinan kegiatannya itu seperti yang sudah lulus tadi misalnya berusaha gitu, akan diadakan wisuda bareng gitu Ibu? Iya, jadi setelah lulus ini nanti wisudanya itu 2 macam ya. Dua macamnya adalah ketika siswa
setelah lulus dari SMA. Dari sekolah Yang tersebut. kedua, dia akan diwisuda sebagai calon wirausahawan. Berapapun jumlah omsetnya. Iya. Wow, luar biasa. Barangkali di Jogja ya yang baru seperti ini, sehingga kami juga menyapa yang di luar Jogja. Iya. Ini juga ditonton dari luar Jogja. Iya Bu, ini seluruh. Nah, Iya. harapannya juga pilihlah SMK di Jogja. Wow. Kan sangat berbeda dengan sekolah yang lainnya. Iya, SMK Kota Yogyakarta tentunya, dan SMK yang berada di Yogyakarta merupakan istimewa ya Bu ya. Oke, baik Ibu, tadi kita sudah banyak sekali hal-hal yang kita bicarakan berkaitan dengan dunia SMA dan SMK yang ada di Kota Yogyakarta. Bapak, Ibu Ana akan memberikan closing statement, Bu. Ya, Ibu monggo dipersilakan closing statement, Bu. Ya, yang pertama adalah memilih sekolah. Ya, kita ketika bicara memilih sekolah SMK ini sekarang menjadi pilihan utama bagi para siswa, ya, karena bisa melanjutkan, bisa bekerja, bisa berwirausaha. Lalu kenapa memilih Jogja itu sebagai tempat untuk bersekolah? Karena kita kota pelajar, kemudian memang kondisinya sangat kondusif gitu ya. Kemudian juga kalau kita belajar pun di mana-mana ada loh sekarang kafe-kafe sehat yang kemudian anak-anak bisa belajar. Jadi kota Yogyakarta ini adalah kota yang sangat kondusif. Iya. Untuk saya setuju itu Bu, dengan itu Bu. Ya, dan tentunya satu lagi ini Pak Hati. Apa itu Bu? Gaya hidup di sini itu murah. Wah, itu dia. Mau kos murah. Iya. Mau makan Juga bisa relatif ya Bu ya, menyesuaikan. Gaya hidup di Jogja murah, dan tentunya Jogja ini terkenal dengan anak-anak yang ramah dan pintar. Kenyamanan juga ya Bu ya. Oke. Terima kasih Ibu Triana yang sudah banyak bincang-bincang kita untuk mengisi podcast Yuk Podcast di FKKS Kota Yogyakarta. Dalam hal ini Bu Ana yang sudah memberikan inspirasi buat kita semuanya. Bagi pemirsa yang saat ini yang masih mensekolahkan anaknya yang di SMP, silakan masuk saja daftar di SMK kota yang ada di Yogyakarta. Baik, terima kasih dari pembincangan kami dari Ibu Triana. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua Ibu. Kehadiran Ibu sangat menenangkan buat kita semua Ibu. Dalam hal ini juga jangan bosan-bosan Ibu, nanti akan kami panggil lagi untuk mengisi podcast kami Ibu. Terima kasih. Wow, terima kasih Bu. Ini kesan pertama yang begitu menggoda buat kita semua Bu. Oke. Harus lanjut gitu ya. Baik Ibu. Terima kasih supportnya Bu. Nah, baik pemirsa, dalam hal ini kita sudah mengakhiri untuk pertemuan kita di menjelang siang ini. Dari kami, dari Forum FKKS Kota Yogyakarta, saya Hadianto Saputra undur pamit. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.